yaqulu Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja bil maqfid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa aibahu bi ila dzurratil qabri wa ma huwa naqihi. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati, kita mengatakan Bapak Direktur serta keluarga, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, umur panjang, sehat walafiat, juga Dewan Guru Al-Karim, ya diantaranya Bapak Arif, Bapak Edi, dan juga Bapak Fauzi, Al-Mukarram guru kita Ustaz Jafar Rasyid, Mukarram Ustaz Husin, dan para asatidz lainnya, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassyukurillah karena izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halaman 29. Tata cara sholat jenazah. Pada subjek wa yukabbiru alaihi, dan bertakbir alaihi, yaitu kepada si mayit, arba'at takbiratin, yaitu 4 kali takbir. Andai kata sampai 5 sampai 6 nggak apa ya, karena kan isinya doa ya. Jadi andai kata imamnya kelupaan sampai 5 sampai 6 ya nggak apa-apa sih, karena isinya kan doa ya, jadi nggak ada masalah. Nah, makmumnya bagaimana? Ya makmum terserah, dia mau nungguin salam bersama imam atau makmumnya niat mufaroqah, yaitu langsung salam umpamanya. Jadi imamnya 5 kali, makmumnya langsung salam aja, nggak apa-apa. Kalau dia mau langsung, kalau mau tungguin ya tungguin aja sampai imam bertakbir selesai ya. Dari 5 kali takbir, 6 kali takbir, tungguin aja ya. Nah, ketika dia salam baru ikutin salam. Tapi andai kata kita mau salam duluan nggak apa-apa, boleh ya. Jadi kalau umpamanya imamnya 5 takbir, 6 takbir, jangan kita bilang subhanallah, jangan ya. Karena itu nggak apa-apa, boleh ya. Jadi takbirnya 4 kali. Yang pertama ya, raqu al-fatihata ba'dal ula, membaca surah al-fatihah ba'dal ula, sesudah takbir yang pertama. Yang pertama kan takbiratul ihram tuh, Allahu Akbar. Nah, baca Fatihah itu. Jadi hanya membaca surah Fatihah, tidak disunahkan membaca doa iftitah. Nggak usah kayak wajah terus, nggak usah. Langsung saja baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya. Ya, itu takbir yang pertama. Tapi kata ulama nggak harus sih, nggak harus takbir pertama Fatihah, boleh takbir pertama sholawat, nanti takbir kedua Fatihah. Tapi ulama kita menganjurkan mendingan baca Fatihah dulu kan. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat baca doa. Baik, kan kita udah ngerjain semua kan? Ya, nah sekarang ada buktinya ya. Jadi kita mantep lah, oh begitu caranya ya. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaliyah, dan membaca salawat kepada Nabi sesudah takbir yang kedua. Ya, takbir kedua baca salawat aja. Baca salawat modelnya aja. Mau salawat Ibrahimiyah ya, mau salawat yang kenapa kan? Ya, salawat itu banyak modelnya. Ada yang sampai bilang 12.000, ada yang bilang 8.000. Ya, kita yang kita hafal aja lah. Ya, kalau salawat Ibrahimiyah kan semuanya hafal. Ya, karena waktu tasyahud kan kita baca
doanya selawat apa aja lah yang kita hafal ya. Wa yad'u lil mayyiti ba'da tarifati, dan membaca doa untuk si mayit sesudah takbir yang ketiga. Ya, nah, doanya sampai 50-an model. Doa untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Yang biasa kita hafal tuh Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'ksir wa'akil nusulahu. Kan ada itu doanya kita. Jadi kalau kita potong itu atau wa'maki minal khotaya kama winaqus sobol abyadu minal danas wa'abiru dana khairan min dari wa'alak khairan min ahli, banyak kodanya. Atau Allahumma ighfir limayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana, banyaklah doa. Nah di sini ada dicontohin nanti ini ya, contohnya doang, tapi sebenarnya doanya banyak. Dalam syarahnya ada itu sebutin tuh, kalau di Baitul Qarim ada doa-doanya ya. Nah, ini kita matangnya aja dulu ya. Nah, jadi baca doa yang tujuannya untuk mendoakan orang yang udah mati. Nah, kalau yang matinya perempuan, tinggal ganti aja Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nusaha. Jadi kita ganti domainnya hak. Tapi andai kata yang mati perempuan, terus domainnya domir bu mudzakkar sah. Oh yang mati perempuan, terus kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, boleh hu-nya kembali kepada si mayit, bukan kepada perempuan, kembalinya kepada si mayit. Kalau pakai hak, kembalinya kepada jenazah ya. Jadi boleh dibaca janazah fathah, boleh jinazah ya, karena apa namanya ulama mengatakan semuanya boleh. Cuma kita ikutin yang di kampung kita dah. Di kampung kita nyebutnya apa? Jinazah apa janazah? Kalau nyebutnya janazah ya udah kita janazah aja, jangan jinazah, aneh jadinya ya. Kalau di kampung itu menyebutnya jinazah ya kita ikutin jinazah ya. Karena perbedaan bahasa katanya kalau janazah itu burung batangnya. Nah kalau ada mayitnya namanya jinazah gitu. Atau kebalikannya gitu. Jadi boleh lah mau bilang janazah kan, mau jenazah kan ya. Jadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha ya. Atau membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadi silakan aja. Cuma masyarakat kebanyakannya kan nggak paham. Jadi kalau mayitnya perempuan, ya kita pakai dompetnya perempuan. Nanti pakai dompet laki, kan jadi omongan. Gitu. Ya, karena motif perempuan kok sih. Gitu. Padahal hurnya itu ke si mayit. Ya. Cuma kan orang nggak ngerti. Jadi kita ikutin aja lah, Allahumma ighfir laha gitu. Ya. Tapi kalau ada orang yang membaca Allahumma ighfir laha, jangan kita salahin. Itu doang tujuannya. Kita tahu oh begitu, tapi bukan buat kita ngamalin. Tujuannya andai kata ada orang yang mayitnya laki, dia bilang Allah, mayitnya perempuan, dia bilang Allahumma ighfir lahu, diam aja. Ya. Baik. Doa aja lah. Ya, yang penting doa untuk si mayit, khususnya Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' maqalahu wa adkhilhul jannata wa qih fitnatal qabri wa 'adzabannar. Itu doa yang ringkas ya. Kalau ditambahin lagi waqsimhu bil mami wal algi wal barad kama yunaqqa al abyadu
minat danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Baik. Yang keempat, nah ini doanya. Wah, ya boleh main. Ini ada contohnya nih, ya. Allahumma itu asalnya ya Allahu. Asalnya ya Allah, yaknya dibuang, tinggal Allahu. Nah, tempat ya ditaruh mim. Au kan ya Allahu, yaknya dibuang, tinggal Allahu. Nah, di haknya itu ditambahin mim, jadi Allahumma. Artinya ya Allah. Hada abduka. Hada yang mati ini abduka, hamba engkau. Wa bulu abdaika, dan hamba anak hamba engkau. Ya, jadi maksudnya ini yang meninggal hamba engkau ya Allah, dan anak hamba engkau, yaitu anak dari bapak dan ibu. Ya. Kharaja min rawahid dunia wa sa'atiha. Kharaja kan keluar, maksudnya keluar dari dunia. Keluar dari dunia maksudnya mati, gitu, ya. Keluar dari dunia masuk ke kuburan, dalam kubur, namanya mati kan. Nah, jadi disebut kharaja min rawahid dunia. Ini hambamu keluar dari nikmatnya dunia, wasa'atiha, dan luasnya dunia, wa mahbubuhu, dan yang dia cintai, maksudnya ditinggalin semua, wa ahibbahu, dan orang-orang yang dia cintai atau orang-orang yang mencintainya. Fiha ila dhulmatil qabri, dari dunia menuju gelapnya alam kubur, ya. Jadi kalau kita perhatiin ya, yang namanya kematian itu nggak harus yang umurnya tua, ya. Jadi kalau sudah tengahnya, biarpun masih bayi juga mati, dan baru 2 hari juga. Nih, ada sepupu saya pas di rumah tuh lagi haul subuh. Dulu masa orang tua itu sejak anak kembali dari Arab tuh bikin haul di jalanan depan rumah tuh. Nah itu di situ tuh di gang itu ada sepupu anaknya melahirkannya di rumah sakit sini, Duren 3. Rumah sakit sekarang namanya Sriwijaya kan, itu rumah sakit anak, ya. Orang muslim mahal itu, ya. Anak saya juga pernah di situ. Baru 2 hari, jadi dari rumah sakit kita udah nggak pulang, malam-malam di TTN nggak mau. Martonya meninggal jam 2 malam. Dibawa ke rumah sakit itu. Nah kita paginya haul, nah kok ada itu kuning, sama ya. Oh baru 2 hari cuma meninggal, baru 2 hari. Padahal rumah sakit mewah itu, dan udah diizinkan pulang sehat. Tapi kalau udah datang ajalnya, gitu ya. Jadi kita ini semua bakal mati, dan kadang kita bawa, kita tinggalin semua. Dari luasnya rumah kita, luasnya dunia yang kita cintai, dan orang yang mencintai kita juga semuanya pasti akan keluar dari dunia ini. Ila dhulmatil qabri, menuju gelapnya kuburan, ya. Oh di bawah tanah gelap nggak? Dibendam di bawah tanah gelap, ya. Boleh taruh lampu gelapnya. Lampunya mati juga, gelapan. Itu ibarat itu begitu, tapi sebenarnya alam kubur luas. Ya. Nah luasnya itu tergantung amal kita. Kalau amal kita bagus, kuburannya luas sepanjang mata melihat.
luasnya itu. Padahal cuma segitu doang. Tapi kalau amal kita banyak, seakan-akan tuh luasnya sepanjang mata memandang. Tapi kalau amal kita jelek, jadi sempit. Min dirqil qabri, dari sempitnya kuburan. Dan ada yang namanya doktu itu gencetan. Semua orang yang mati pasti digencet dikubur, makanya tulangnya pada hancur. Kadang-kadang kalau digali kubur tulangnya pada berantakan, kalau sampai yang musok-musok kalau di bawah tanah. Itu dia tuh ada yang namanya doktur qabr, itu gencetan kubur. Nah, makanya kalau amalnya bagus, sedekahnya bagus, nanti itu dia kubur terang beneran. Padahal kan Zulmatul Qabr kan di sini ina Zulmatul Qabr, hakikatnya kuburan itu terang. Nah, ketika amalnya banyak, maka menjadi terang. Wa ma huwa naqidi, dan semua apa yang akan dia hadapi. Laki dan kita laki ya, bertemu apa yang akan dihadapi nanti ya, di alam kubur. Jadi dia sudah keluar dari dunia menuju gelapnya alam kubur, dan apa yang akan dia hadapi nanti di dalam kubur. Pertanyaan munkar dan nakir. Munkar yang diingkari, nakir yang ditakutin. Dari bentuknya itu sudah menyeramkan. Maka ada yang namanya fitnah kubur, azab kubur. Lain. Kalau azab kubur siksaan. Kalau fitnah kubur tuh nggak bisa menjawab, gelisah, takut. Itu namanya fitnah kubur. Ya. Jadi kalau dia selamat dari fitnah kubur, maka dia akan bisa menjawab. Pertanyaannya udah dikasih tahu, man rabbuka. Jadi kita udah tahu tuh. Jadi sebelum diuji kita udah tahu pertanyaannya. Tinggal ingatin doang. Kalau ujian kan kita nggak tahu jawabannya. Ini jawabannya udah ketahuan. Dan ada mati yang ditanya ini dia nih, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Tinggal jawab. Nah, kalau dia ahli ibadah, gampang. Rabbi Allah, Nabi Muhammad, Qiblat Al-Ka'bah. Tapi kalau dia nggak pernah, dia bingung, gitu. Nggak bisa, ya. Jadi jawabannya gampang, pertanyaannya gampang, ya. Itu pertanyaan anak-anak ibtidaiyah itu, man rabbuka wa ma nabiyuka. Ya, nggak usah tinggi-tinggi sampai profesor doktor, ya. Kalau sampai profesor doktor nggak ditanya soal-soal yang begitu, soal-soal yang ibtidaiyah yang kita anggap remeh. Tapi kalau kita nggak punya iman, nggak bisa menjawabnya. Nah, pertanyaan sih kita tahu tuh. Kalau kita bisa jawab, kata malaikat, naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Masih ingat ya? Waktu jadi pengantin baru, gimana tidurnya? Ya? Nah itu mantap Pak. Apalagi musim hujan, wah, udah enak aja. Asal bisa menjawab itu dia tuh, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Itu udah ada pertanyaannya. Tinggal kita bisa jawab enggak. Kalau kita bisa jawab, udah tidur kan. Seperti tidurnya pengantin baru. Udah. Nah, itu yang namanya nikmat kubur. Tapi kalau kita nggak bisa, namanya azab kubur. Nabi berlindung kan? Kan setiap sholat sebelum salam disunahkan kita tambahin Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Di sini syahidnya Mu'min azabil qabri, berarti ada kubur. Tapi kata ulama, andai kata ada orang
sekali tidak ada azab kubur, maka tidak boleh kita katakan dia kafir. Ya. Padahal hadisnya terang-terangan, ya. Jadi ada kata dia bilang nggak ada azab kubur, ya udah jangan kita bilang dia kafir. Tapi yang masyhurnya ada azab kubur karena Nabi berlindung dari azab kubur. Ya. Baik. Karena yashhadu anna ilaha illa anta. Karena dulu waktu di dunia yashhadu, dia bersaksi, anna ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ya. Itu artinya, tapi maksudnya kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau di kita artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi sebenarnya asyhadu itu maknanya uqadir, bukan aku bersaksi. Tapi di kita artinya aku bersaksi. Ya. Uqadir itu aku mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya ada kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Uqariru, aku menetapkan, aku mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku mengakui tidak bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau di kita, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ya. Semuanya benar. Atau ada yang menafsirkan tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, kana yashhadu, kana dulu waktu dia di dunia yashhadu, dia bersaksi, anna ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, wahdaka, satu-satunya Tuhan hanya Engkau. Itu yang penting tuh. Itu namanya dinul tauhid, agama yang mengesahkan Allah. La ilaha illa anta wahdaka, tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau satu-satunya. Gitu. La syarika laka. Syarik kalau diartikan teman, anak, pembantu, namanya syarikun. La syarika laka, tidak ada teman, nggak ada pembantu, nggak ada anak. Artinya sendirian. Nah makanya orang yang mengatakan Allah patung, menyembah patung, namanya musyrik. Dia mensyirikatkan Allah. Orang-orang kafir di zaman Nabi, dia tahu Allah. Ketika ditanya, apakah kamu tahu Allah? Tahu. Tapi mintanya kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Ya. Dia tahu Allah, diminta apa? Tapi kalau ngapa-ngapain, perginya ke patung. Itu namanya musyrik. Dia mensyirikatkan. Jadi bukannya dia tahu, Allah tahu, ya. Cuma dia mintanya kepada selain Allah. La syarika laka, tidak ada syarikat bagi engkau. Wa anna Muhammadan abduhu atau abduka. Wa anna Muhammadan, dan Nabi Muhammad abduka, hamba engkau ya Allah. Wa rasuluka, dan rasul engkau ya Allah. Diakui itu, ya. Dari orang yang mati ini, karena yashhadu anna ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Ya, itu Nabi ajarin tuh. Jadi kita mendoakan itu begitu. Ya Allah, ini dulunya nih yang saya doain dulu dia
satu-satunya. Dan tidak ada sekutu, tidak ada anak, tidak ada teman, kecuali engkau sendirian. Dan juga orang ini dulunya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba engkau dan utusan engkau. Jadi kadang-kadang kita ngomong kepada Allah. Jadi dari sini yang kita lakukan ini memuji kepada si mayit. Jadi kalau mayitnya bagus, disuruh kita puji. Tapi kalau jelek, jangan. Karena dalam hadis itu kata Nabi, "Uzkuru mahasina maudakum wa kufu an masawihim." Uzkuru, ingatlah, sebutlah mahasina maudakum. Mahasin itu kebaikan-kebaikan, mautakum, orang yang udah mati. Jadi sunnah menyebut yang baik-baik. Nah, ini kita sebut ini. Dia dulu telah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali engkau, tidak ada syarikatnya. Dan orang ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad hamba engkau dan rasul engkau. Kan kita puji kan? Nah, jadi sunnah memuji orang yang sudah meninggal dunia yang baik-baik. Wakufu, kufu itu untuk an masawihim, dari syai'at orang itu. Artinya kejelekan-kejelekannya udah jangan disebut. Yang kita sebut mahasinnya kita. Di dalam hadis lainnya kata Nabi, fa innahum qad afdhamu ila ma qaddam. Karena si mayit ini udah selesai hidup di dunia, nggak ada manfaatnya lagi, udah selesai ya, udah sebut yang baik-baik aja lah gitu. Kecuali kalau menyebut Fir'aun, nah itu nggak apa itu, ya, yang kira-kira supaya orang pada tahu, ya. Tahu nggak Fir'aun? Tahu nggak? Kalau dipanggil Fir'aun mau nggak? Ya, coba di jalanan Fir'aun, dikira nggak? Mengapa? Karena Quran menyebut Fir'aun itu orang yang paling jahat, yang mengatakan anak rabbukumul a'la, yang mau menangkap Nabi Musa, kejahatan-kejahatannya. Nah, yang benar begitu dia nggak mau jadi Fir'aun. Kebalikannya Rasulullah disebut kebaikan-kebaikannya, maka kita jadi demen namanya Rasulullah SAW. Itu. Nah, jadi kalau orang kita sebut yang baik-baik, orang yang benar jadi demen kan? Nah, kalau yang jelek udah kita tutup lah, karena dia udah selesai di dunia. Dalam hadis lain kata Nabi, "Fatullu an ahya'a." Jika kamu sebut yang jelek-jelek, maka akan menyakiti orang yang masih hidup. Yang masih hidup siapa? Keluarganya. Ya, keluarganya udah sedih menikah, kita jelek-jelekin lagi bagaimana? Ya, itu makanya itu kalau orang meninggal udah nggak usah kita sebutin, wah bapak ini mayat ini dia kena penyakit gula, kemarin dipotong kakinya, nggak usah cerita begitu. Ya. Bilang aja dia meninggal karena sakit, udah mau usah dibilang kena gula. Dan baru kalau dipotong, kalau potong kakinya, ada pahanya, apa kita disebut-sebut? Udah meninggal aja lah, gitu. Kalau nggak disebutin tuh penyakitnya, ya. Akhirnya yang benar aja dia takut juga kan. Ya. Dia pulang ke rumah diceritain itu, tadi dia mati itu parah sakitnya itu. Udah gula, udah bau busuk, udah operasi, yang nggak tahu jadi tahu. Ya, udah ada. Sakit-sakitnya nggak usah, ya. Yang penting kita datang untuk mendoakannya. Karena sholat jenazah asalnya itu mabniyatun ala takhfif. Pada dasarnya sholat jenazah itu ringan. Ringan itu maksudnya pendek, cepat. Gitu. Makanya nggak ada doa iftitah, nggak ada baca surah, ya kan? Nah, habis Fatihah nggak sunnah membaca surah. Ya.
Jadi selesai Fatihah langsung takbir lagi gitu. Mau usah pakai baca sabihin, salat apa, mau usah. Jadi Fatihah saja. Karena pada dasarnya sebentar. Tapi dalam prakteknya lama gitu. Sambutan gitu, ya. Apalagi sambutan sama keluarga mengambil api di wadang semuanya itu. Semua kebaikannya ini orang nggak buat itu orang berdiri kan, ada yang kena asam urat, nggak buat diri kan, ada yang kayak kakek, jadi ya ringkas-ringkas aja lah gitu, ya jangan lama-lama gitu ya. Termasuk juga yang membawa acara, ya jangan lama-lama, langsung aja lah, nggak apa-apa. Kita akan sholat jenazah, imamnya si Ano, doanya si Ano, tasbihnya si Ano, nanti dikubur yang baca talqin si Ano. Nah, marilah kita dengarkan kalimat tasyahud dari si Ano. Udah pas lah. Yang tasyahud udah pegang imamnya ini banyak kan muajaranya ngomongnya itu. Ya. Sementara orang nggak nungguin lah. Keluarga si mayit di luar masjid apa gitu, mau banget gitu, mana ada mau hujan lagi, ya. Jadi ya ringkas aja. Nah kalau mau waktu 7 hari in, 3 hari in baru udah tuh diterangin yang luas gitu. Kalau sholat jenazah nggak usah pakai terlalu lama, sebutin aja lah ini dia orang baik, gini gitu, ya. Nah, jadi andai kata dia punya hutang, silakan menghubungi keluarganya gitu ya. Itu adabnya, tapi kalau nggak disebutnya juga apa-apa ya. Jadi kita puji orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan yang mandiin pun tidak boleh menyebut aib si mayit. Jadi kalau ada orang yang mandiin mayit menyebut kejelekan si mayit, jangan pakai lagi tuh dia. Nah itu dia nggak amanah namanya itu. Nabi marah kalau yang mandiin itu menyebut kejelekan si mayit. Tapi kalau hasanatnya nggak apa. Umpamanya lagi dimandiin, terus wangi, terus mukanya kayak orang senyum, nggak apa yang disebutin. Tapi kalau di cerita jelek itu, umpamanya bau tuh banyak, matanya melotot gitu. Nah, gitu si anak orang nggak mati, dia jelek lagi kan. Udah gitu ada bapaknya, ada anaknya kan gimana gitu ya. Jadi kita sebutin yang bagus-bagus aja lah ya, supaya paling jiran gitu. Nah, nanti ketika dia bilang ada yang bilang mari kita saksikan ini orang baik, kita bilang aja baik gitu. Karena kata malaikat antum syuhada Allah fil ardi. Kamu menjadi saksi Allah di muka bumi. Udah bilang aja baik gitu. Ya, kadang-kadang boba gitu. Tapi datang sholatin juga. Ya. Ketika diajak, marilah kita saksikan tentang kebaikan orang ini. Ishamu, mana itu jenazah min ahlil khair. Yang bilang khair dia nggak apa? Gue tahu tuh dia orang baik. Nah tadi lu sholatin. Lu sholatin lu bilang apa? Tadi lu bilang Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa artinya? Ya lu nggak paham. Makanya itu disunahkan mengundang orang soleh. Suatu jenazah. Karena doanya itu yang penting. Ya, kalau bukan orang soleh yang ngerti, diikut aja. Apa lu baca? Tahu, ikutin aja. Gimana itu? Ya. Itu. Ya. Jadi kalau ada yang meninggal, disunahkan mengundang orang soleh, memperbanyak. Karena syaratnya itu saksi wasyahidai adlin, 2 orang yang hadir. Sekarang nggak ada 2 orang yang hadir, nggak ada. Di antaranya orang yang hadir itu orang yang selalu tidak pernah lepas peci, selalu palanya ditutupin. Orang yang tidak pernah mainin burung, itu hadir tuh. Orang yang kalau duduknya nggak pernah melonjor,
Nah, itu jadi nggak boleh meloncat di depan umum kecuali kalau sakit. Kalau nggak sakit dia meloncat aja nggak boleh. Ya, itu diantaranya tuh. Ya. Atau orang yang suka memegang bininya di depan umum. Depan umum ini dibawa-bawa gitu, dicium, nggak boleh. Kita kan kalau perkawinan kan ada kan, ya habis nikah disuruh cium, diputur, nggak boleh itu sebenarnya. Itu kameramen itu yang jahat itu. Kadang-kadang mudah-mudahan dipegang-pegang suruh begini, modus itu. Makanya jujur aja dipegang-pegang suruh pantatnya suruh pegang itu. Ya, kurang lempeng di parane suruh milih gitu, pegang pundaknya gitu. Itu coba nanti lah kameramen itu gitu. Kenyang tuh kameramen itu. Suami yang mau megang gitu. Ya, baik jangan taat sama kameramen itu. Ya. Nanti suruh cium gitu. Suruh pegang, nanti foto orang pada lihat. Nah, nggak boleh. Ya, kalau mau cium tak ada gambar berdua, gitu jangan depan umum. Ya. Itu diantaranya tuh. Ya. Atau orang yang suka makan di pasar, makan warung-warung pasar, makanannya di warung, itu macam nggak boleh jadi saksi. Coba lihat tuh. Nah. Tapi kalau di dalam restoran jarang-jarang nggak apa-apa, tapi kalau tiap hari makannya di pasar itu nggak boleh. Ya. Apalagi di jalanan. Ya. Kalau jarang-jarang diambil apa, dia haus, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau memang hobinya makan di warteg. Sampai orang sholat jenazah pun kata pilih, di warteg semua makanannya dia. Orang nggak apa, sarapan pagi di warteg, makan siang di warteg, malam ada di warteg gitu. Maklum pelayannya baru datang dari Tegal, nafsu dia itu nggak itu nggak perlu jadi saksi. Banyak dipikir. Jadi kalau kita perhatiin nggak ada orang yang hadir. Karena tidak ada, maka supaya diperbanyak mengundang orang soleh. Baik. Wa anta a'lamu bihi minna, dan engkau ya Allah lebih tahu a'lamu bihi dengan sifat ini minna daripada kami. Tadi kan kami dah puji kan, dia dulu mengucapkan dua nama syahadat, dia dulu orang baik. Nah terus saya tambahin lah, ya Allah engkau lebih tahu lagi tentang dia daripada kami. Tuh itu kata Nabi tuh ngajarin, Allahumma innahu nazala bika. Nazala itu kalau kita kan turun. Dia maksudnya dia menjadi tamu engkau ya Allah. Artinya kita datang menghadap Allah. Innahu nazala bika. Makanya dalam doanya khairu manzulin, sebaik-baik tempat nuzul. Ya, nuzul itu kan ada ayat itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'u nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan di sini artinya pemberian dari Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau di Maroko, di Jazair, hotel namanya nuzul. Nggak ada tulisan hotel, cuma nuzul. Nuzul itu maksudnya tempat turun. Tempat turun, kalau kita dari kendaraan kita turun, nah itu namanya hotel. Tempat istirahat namanya nuzul. Dari situ lahirlah kata-kata manzil. Manzil tempat turun. Jadi kalau kita bilang manzil, udah jangan mana-mana, udah manzil aja. Namanya manzilun kan. Nah, atau namanya darun. Darun yang dulu muter aja di situ.
di rumah bulan menit depan ke belakang balik lagi. Atau maskanon, sakan, tempat tenang, rumah tempat untuk ketenangan, namanya maskan. Ada yang namanya baitun, dari kita baca yang itu tempat nginep. Jadi baitun tempat untuk kita tidur pada malam hari. Itu nama-nama rumah. Kalau bahasa Inggrisnya home, house, gitu doang, itu nggak ada lagi. Kalau bahasa Arab, bono, luar biasa. Dan tiap-tiap kalimat beda. Manzilun, maskanun, beda. Jangan baitun, beda. Nggak bisa sama. Walaupun kita artinya rumah, tapi beda. Seperti bahasa Inggris home, house, beda. Nah, jadi begitulah kita memujinya bahwa ini orang nazala bika. Dia datang kepada engkau, ya Allah. Wa anta khairu mansurin bi. Dan engkau ya Allah sebaik-baik yang menerimanya. Ya. Itu kita baca gitu. Wa asma'a faqiran ila rahmatika. Dan orang ini sangat membutuhkan rahmat engkau. Faqiran maknanya muhtajun. Ya. Wa asbaha faqiran, wa asbaha muhtajan ila rahmatika. Orang ini sangat memerlukan rahmat engkau ya Allah. Wa anta ghaniyun, sedangkan engkau maha kaya an adarihi, dari adabnya. Makanya ada Al-Quran mengatakan antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Jadi kita ini semuanya fuqara'un ila Allah, muhtajuna ila Allah. Kita semua mengharapkan Allah. Semuanya bergerak apa? La haula wala quwata illa billah. Semuanya ini kita fuqara'un. Yang kaya siapa? Wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. Dan Allah lah dia yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah ghaniyyun hamidun. Bukan ghaniyyun saja, tapi hamidun. Udah kaya, terpuji. Maksudnya Allah itu memberi kepada siapa saja. Yang kafir Allah kasih, yang beriman Allah kasih, yang beribadah Allah kasih, yang tak beribadah Allah kasih. Kenapa? Allah ghaniyun. Nah, orang yang ghaniyun adalah orang yang sudah tidak memerlukan lagi. Namanya ghaniyun. Allah udah gak perlu lagi. Udah maha kaya, gak memerlukan apa-apa. Namanya Allah ghaniyun. Tapi kalau orang, biarpun dikatakan dia orang kaya, hartanya ratusan triliun, tapi masih fakirun, masih perlu lagi yang lain, namanya dia bukan orang kaya, namanya orang miskin. Walaupun hartanya 100 triliun, tapi masih dipengen lagi, namanya itu fakirun, muhtajun namanya. Nah, kalau Allah ghaniyun, artinya nggak perlu lagi kita beribadah, pahalanya buat kita nggak ibadah, dosanya buat kita. Allah nggak untung kita ibadah, Allah nggak rugi kita kafir. Kenapa? Karena Allah maha kaya. Jadi kita ibadah buat kita, bukan buat Allah. Kita nggak ibadah, kembali buat kita. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Jadi Allah maha kaya. Jadi kita ngaji buat kita, bukan buat Allah. Jangan bilang sembahyang mah biar Allah bilang ada, yang kira kita. Karena apa? Karena Allah sudah ghaniyun. Wa qad ji'naka, dan sungguh kami telah datang kepada Engkau ya Allah, raghibina, dalam punya keinginan ilaika, kepada Engkau ya Allah,
syufa'a'ahu. Syufa'a dari kata syafa'at, syafi'un. Nah itu untuk menolong kepada si mayit ini. Kami datang kepada Engkau ya Allah untuk memohon syafaat kepada orang ini. Kenapa ngajarin? Makanya kalau kita baca ini, enaknya mati nih doain begini. Enak kan? Didoain model begini enak kan? Enak. Makanya banyak sahabat ketika dengar pengen mati lah gitu. Supaya didoain model begini. Ji'naka syufa'a'an lahu. Kami datang kepada Engkau ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Allahumma ya Allah, in kana muhsinan, kalau memang orang ini baik, fasih, tambahin fi ihsanihi, tentang kebaikannya. Wa in kana musian, kalau memang orang ini jahat, jelek, fatajawaz anhu, maka lupakanlah, lewatinlah. Coba. Fa in kana musian dengan sayyun, lawannya muhsinan. Muhsinan baik, musian tidak baik. Andai kata orang ini tidak baik, fatajawaz anhu, udah lewatin aja lah. Maksudnya maafin gitu. Enak aja. Enak kan? Ya Allah, kalau ini orang baik, tambahin kebaikannya. Kalau ini orang tak baik, maafkanlah dia. Kan enak kan? Tapi kalau buat Nabi nggak boleh. Ya. Buat Nabi nggak boleh masuk-masuk. Kita bilang Allahumma in kana musian fasih fi sini, wa in kana musian fatas'al. Maksud musiun. Ya. Kalau buat selain Allah, selain Nabi nggak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah nggak boleh kita baca wa in kana musian fasih fi sini, wa in kana musian fatas'al anhu. Rasulullah musian dalam apa nggak ada. Ya. Nah kalau kita pasti banyak berbuat sayiat. Warakihi, dan jumpailah dia birahmatika, dengan rahmatmu, ridhoka, dan ridhomu. Wakihi, dan lindungilah fitnah qabri, dari fitnah kubur. Kau lihat tuh. Jadi ada fitnah qabri, wa adabihi, dan ada kubur. Jadi dua tuh. Ya. Wakihi itu keramat. Asalnya kita wiqayah. Wiqayah. Ya. Apel-apelnya ki. Ya. Wakihi, dan lindungilah dia fitnah al-qabri, dari fitnah kubur. Yang kedua, wa adabahu, dan adab kubur. Jadi dua tuh, jadi beda. Ada fitnah kubur, ada adab kubur. Makanya kita baca yang itu supaya orang ini waqihi, lindungilah ya, dari fitnah kubur dan adab kubur. Wajah fil arda an jannaihi. Wajah fil arda maksudnya itu jauhkanlah ya, bumi ini an jannaihi, dari lambungnya ya. Maksudnya itu dijauhi itu maksudnya jangan disiksa gitu ya. Wajah fi Java kan jauh ya. Al-arda bumi an jannaihi, dari lambung. Kan kita kalau tidur kan begini sunahnya, menghadap kanan. Jadi ini bukan celentang, ini jambun nih namanya. Nah, jadi kita tidurnya anjantin. Ya. Kata Japa junubuhum anil madoji. Kata Japa junubuhum, lambungnya menjauh. Kata Japa junubuhum anil madoji, lambungnya menjauh dari tempat tidur. Artinya lambungnya menjauh tempat tidur, artinya kagak tidur gitu. dia merayap gitu ya. Itu karena lambungnya jauh dari tempat tidur. Katanya apa? Junubuhum anil madoji, lambungnya jauh dari tempat tidur, berarti dia kagak tidur gitu ya. Nah di situ kita wajah bil arda an jannaihi. Wa naqihi bi rahmatika, dan jumpailah
si mayit ini dengan rahmat Engkau. Apa rahmat Allah? Al-amna, ketenangan, supaya tenang, min azabika, dari azab Engkau ya Allah. Takut saja itu udah ada. Makanya orang-orang kafir itu diperlihatkan api neraka. Dan lihat aja Rasulullah. Coba lihat itu udah ada gitu. Jadi tiap kali diperlihatkan api neraka. Nah kalau bakal taruh Rasulullah, wah ketakutan gitu. Nah kalau orang-orang yang salah diperlihatkan surga, tempat pun ada surga. Wah gitu. Apa nih? Entah pada hari kiamat nggak sabaran tuh. Dan masuk surga itu. Aturan kita diperlihatkan. Nah aturannya lo bersolok surga. Tapi kalau nggak taat, jadi lo di sini di neraka. Itu termasuk ada gitu. Karena apa? Membuat orang takut. Dari situlah kita yang masih hidup mengirim hadiah pahala, membantu orang yang meninggal supaya dia tidak kena azab di dalam kubur. Hatta tab'athahu aminan, sampai engkau bangkitkan nanti si mayit ini dalam keadaan aman. Ila jannatika, sampai menuju surga engkau. Birahmatika, masuk surga juga dengan rahmat engkau, bukan dengan aman. Masuk surga pertama masuk bukan dengan aman, dengan rahmat. Ini dia. Ini Nabi yang baca doanya. Ya. Ila jannatika birahmatika, sampai dia masuk surga dengan rahmat engkau. Amal yang kita lakukan ini nanti sesudah kita masuk dalam surga baru ditempatin tuh. Kan surga banyak. Nah makanya kata Nabi, kalau kamu mau minta al-firdausa. Al-firdausa itu surga yang paling tengah-tengah dan yang paling bagus, surga Firdaus. Ya. Ada Jannatul Adnin, Jannatul Ma'wa, banyak lah nama-nama surga. Nah, nanti amal kita baru berfungsi sesudah kita di dalam surga. Semakin banyak amal kita, semakin bagus tingkatan surganya. Jadi di surganya ada macam. Kalau model kita sih nyamannya aja lah. Ya. Yang penting di surga gitu ya. Cakep banget. Yang nggak usah macam-macam dah. Ya. Ya. Di Indonesia dia juga nggak apa-apa. Jadi dia tuh Nabi mendoakan tuh ya. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah, wa yaqulu fi rabi'ah, dan dia mengatakan pada takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan pahalanya. Pahala itu kita sholat jenazah atau pahala orang itu. Allah tahrimna, jangan kau haramkan bagi kami ajrahu, pahala mensolatkan dia. Wala taftinna ba'dahu, jangan engkau timbulkan fitnah kepadaku sesudah orang ini meninggal. Sesudah orang ini meninggal, jangan menimbulkan fitnah buat kami. Berarti kan yang meninggal itu supaya dalam keadaan baik begitu. Jangan meninggalkan fitnah. Waghfir lana wa lahu. Jadi kalau kita mau mendoakan, doakan diri kita dulu, baru doain orang. Itu caranya. Seperti Rabbana fir lana, Rabbana fir lana walil ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Jadi kan kita mau doain kita dulu, baru doain orang lain. Dan kita juga waghfir lana wa lahu. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah si mayit. Wa yusallim ba'da rabi'ah, sesudah takbir keempat salamlah, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang baik wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terserah. Kalau di kampung kita biasanya, kalau di kampung saya ditambahin wabarakatuh.
Tapi kalau di kampung lain nggak pakai wabarakatuh, ya nggak usah. Kita langsung aja assalamualaikum warahmatullahi begitu. Untuk menghormati orang situ. Nah kalau di kampung lain biasanya ditambahin wabarakatuh. Cukup lah Pak Jackson ya. Kita ada haul ya. Ntar kalau kosong sampai jam 10 lah. Ya, cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa ta'ala rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jawwilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada guru kita dan juga pada jemaah semua yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.